Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah kalian selalu sehat? Bapak berharap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dahulu. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang nanti akan Bapak sampaikan dapat kalian pahami. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi atau pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan tema yang akan Bapak bahas yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun tema kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah memiliki 3 subtema. Yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang kedua, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu peserta didik dapat menceritakan Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, Bapak harapkan kalian mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. B. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. C. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambaran dan keterangan sederhana. D. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. E. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. F. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. G. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baiklah anak-anak, apakah kalian tahu pengertian hijrah? Baik, maka perhatikanlah pembelajaran atau materi yang akan Bapak sampaikan ini. Hijrah menurut pengertiannya terbagi atas 2, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Secara bahasa, kata hijrah berasal dari kata hajara yang berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy di Mekah. Apakah kalian pernah pindah sekolah? Ataukah kalian pernah mempunyai teman yang pindah sekolah? Pasti teman kalian yang pindah sekolah tersebut mempunyai sebab yang melatar belakangi dia pindah sekolah. Apakah itu karena mengikuti orang tua atau sebab-sebab lainnya? Begitu juga dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau juga mempunyai alasan kenapa beliau berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Baiklah anak-anak, di sini Bapak
tampilkan foto atau peta lokasi kota Mekah dan Madinah. Sekarang kota Mekah dan Madinah berada di negara Arab Saudi. Jarak antara kota Mekah dan Madinah adalah 450,4 km. Kalau kita bandingkan di Kalimantan ini kurang lebih setara dengan jarak antara kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menuju ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, kota ini bernama Yastrib. Dan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, beliau mengganti nama kota tersebut menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Adapun sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan kaum kafir Quraisy. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Dan pada waktu itu hampir setiap hari beliau selalu mendapat ancaman dan gangguan dari kaum kafir Quraisy di sana. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yang kedua yaitu peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah supaya Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Jadi, Baiat Aqabah atau perjanjian Aqabah adalah perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yasrib atau sekarang lebih dikenal dengan Madinah, yang dilakukan di sebuah bukit bernama Aqabah sekitar 5 km dari kota Mekah. Jadi Baiat Aqabah adalah sumpah setia penduduk Madinah kepada Rasulullah SAW dengan menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi perjanjian Aqabah adalah sebagai berikut. 1. Tidak menyekutukan Allah. 2. Setia kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Rela berkorban harta dan jiwa. 4. Bersedia ikut menyebarkan agama Islam. 5. Pernyataan tidak saling membunuh. Yang 6. Pernyataan tidak saling melakukan kecurangan dan kebohongan. Perjanjian Aqabah pertama disebut Baiat Wanita karena di antara orang-orang Madinah yang mendatangi Nabi ada satu wanita yang bernama Afra binti Ubaid ibnu Salabah. Di sini Bapak ada menampilkan foto Masjid Aqabah. Disinilah baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta penduduk Madinah bertemu dan menyampaikan baiat atau sumpah kesetiaan kepada baginda Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tempat tersebut didirikan sebuah masjid sebagai pertanda bahwa disinilah dulu Nabi Muhammad SAW beserta penduduk Madinah bertemu. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah berikutnya atau yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat tentang perintah hijrah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman
orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yang keempat yaitu ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yang terakhir atau yang kelima, adanya ancaman dan upaya pembunuhan terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Kita tahu bersama kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi. Namun di sana hampir setiap hari Nabi Muhammad SAW mendapat gangguan dari kaum kafir Quraisy, dan bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mau dibunuh, dan itulah yang melatar belakangi atau yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke kota Madinah. Demikianlah materi ajar dari Bapak tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan pembahasan subtema sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan terima, dan insya Allah kita akan bertemu pada video pembelajaran yang berikutnya. Akhirnya salah dan hilaf Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.